Jumpa lagi dengan Buko Latte. Kali ini saya dengan Ria dan Ani. Oke, kita akan membahas buku usus. Usus yang menakjubkan. Ini apaan sih nih usus diceritain? Tebel ini lagi nyeritain usus. Cerita dari organ tubuh yang paling sering diremehkan by Julia Enders. Nih Mbak, ayo cerita ini apaan sih buku usus kok diceritain gitu loh. Dan siapa Mbak Julia Enders? Mbak apa Mas ini? Mbak, oke. Cantik loh si muda. Waktu itu kan ini penerbitnya apa? Bentang ya. Jadi kalau di Buku Latte waktu itu yang dibahas pertama kali versi bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Ya, terus ternyata diterbitin nih. Gitu di Indonesia sama penerbit Bentang. Ya, udah gitu kita waktu itu diundang ikutan Zoom seminarnya ya. Jadi si mbaknya datang tuh, Mbak Julianya. Jadi dia nerangin gitu kenapa saya nulis tentang usus gitu, banyak yang nanya gitu kan. Ini bestseller loh. Udah 500.000 kopi ya di seluruh dunia. Dia bangsaan mana? Bangsaan mana ya? Jerman kalau nggak salah. Jerman ya. Jerman gitu. Jadi dia itu punya PhD ya kesehatan ya terutama gitu. Terus dia bilang usus itu organ tubuh yang paling sedikit penelitiannya komentarnya gitu. Maksudnya dibandingkan dengan otak gitu. Ya, otak banyak ya. Ataupun maksudnya otak tuh jaringan syaraf ya. Syaraf ya. Jaringan syaraf dan pernafasan. Jadi menurut Mbak Enders, Mbak Julia, Mbak Julia, katanya tuh manusia itu punya 3 sistem besar di dalam tubuhnya. Maksudnya ya, sesuatu yang dari atas sampai ujung katanya gitu. Yang pertama adalah sistem syaraf. Sistem syaraf itu menggelembung gitu. Ya kan syaraf gitu, tapi dia punya gelembungan gitu yaitu di kepala kita, di otak gitu. Itu satu. Terus sistem pernafasan yang dimulai dari hidung gitu, terus nanti pembuluh darah sampai kapiler gitu ya, ujung-ujung gitu kan untuk proses oksigen ya, keluar masuk oksigen gitu. Itu gelembungnya di dada, paru-paru maksudnya. Yang ketiga adalah ini masalah sistem pencernaan. Mulai dari mulut gitu sampai ke anus. Iya. Nah, gelembungnya di lambung ya, di perut gitu sama usus gitu. Nah, tapi usus ini ya itu jarang diomongin katanya gitu. Kenapa? Karena entah bagaimana so polos lah Mbak nih. Kalau misalnya kita ngomongin pencernaan usus, anus gitu, itu tuh orang tuh corok gitu. Jadi orang tuh nggak suka ngomongin hal-hal itu. Nah, menurut dia tapi itu sangat penting buat kesehatan kita. Katanya justru hal-hal yang kita anggap jorok itu penting katanya gitu. Jadi dia menulis buku ini disertai banyak ilustrasi. Dibikin sama adeknya, gambar-gambarnya. Ilustrasinya dia bikin secara yang lucu-lucu. Gitu, menjelaskan tentang kerja usus tuh bagaimana begitu ya. Nah lagi jadi seolah ini itu lucu. Ini katanya kalau misalnya kita makan kue itu lidah kita menari-nari. menari katanya gitu. Iya benar. Iya katanya gitu. Nah terus ini adalah sampel isi usus kita menurut dia. Ini usus halus gitu. Ini isi lambung gitu. Kalau misalnya kita pikirin apa ini sebenarnya? Sampel muntahan. Iya dong, isi perut muntah. Iya. Terus diperiksa. Ya makanya pembicaraan mengenai pencernaan itu orang tuh tidak populer karena banyak yang merasa jijik gitu. Padahal itu penting buat kesehatan. Padahal kan ada juga kan itu apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu makan kan. Jadi ya penting banget gitu. Iya penting banget. Mengetahui proses makanan kita tuh bagaimana gitu ya, dan sistem kerjanya seperti apa. Betul. Dia tuh gastroenterologi ya, ahli pencernaan. Oke. Nah istimewanya tadi Mbak Ani bilang kan lucu ya gaya cara
penyampaiannya penyampaiannya itu. Jadi di depan aja udah cerita gini. Tahu nggak kalau misalnya mekanisme kita untuk kentut katanya itu tuh canggih katanya. Canggih. Jadi katanya hampir semua sistem syaraf yang mengurusi pencernaan itu nggak bisa diatur sama tubuh kita, otomatis gitu kan. Kita bakal nggak sadar mereka lagi kerja apa enggak gitu. Tapi kentut, jadi dia punya dua sistem pintu katanya tuh. Ada pintu pertama dan pintu kedua. Pintu pertama itu akan bilang ke pintu kedua, saya kepenuhan, tekanan di dalam usus ini udah kebanyakan, saya mau keluarin ya, gitu. Bot gitu. Tapi ada pintu kedua sebelum keluar nih ya. Ada pintu kedua. Enggak, jangan. Ini tahu nggak? Ini orang yang maksudnya manusia yang kita urus ini lagi kencan, misalnya gitu. Oh, lagi kencan. Jangan kentut sekarang, ya ampun malu banget gitu. Bahaya, ini bisa bubar katanya gitu. Tahan gitu. Nah, ini bakal sampai akhirnya aman untuk melakukan. Nah itu, jadi itu tuh canggih banget katanya. Jadi kita akan menahannya sekuat tenaga gitu. Makanya kebanyakan orang kan ada ya yang nggak bisa BAB di tempat lain. Oh iya, selain di rumah kan, betul, misalnya kalau nginep gitu, nggak bisa, keluar gitu, nggak akan keluar gitu. Gitu. Karena dia merasa nggak nyaman gitu. Jadi dia merasa tidak rileks, tidak aman gitu. Hanya ditahan tanpa dia sadar gitu. Iya. Nah, karena mekanisme itu sudah ada mekanismenya sendiri gitu ya. Nah, terus menurut Enders itu bahaya gitu kalau kelamaan keseringan seperti itu. Menahan maksudnya? Iya, kelamaan menahan itu bahaya begitu. Jadi itu kalau misalnya kayak begitu harus dilatih ulang supaya dia tuh jangan terlalu kaku katanya. Karena bagaimanapun kentut atau BAB itu kan adalah upaya tubuh untuk menjaga keseimbangan. Kalau misalnya tekanannya terlalu kuat di dalam, ya nanti penyakitnya jadi kemana-mana katanya itu gitu. Jadi segitu pentingnya sistem pencernaan itu sampai bisa mempengaruhi kesehatan juga ya? Lah ya jelas itu sih. Cuma ya lucu kan gitu kalau misalnya bahwa kita tuh hanya bisa BAB itu dan kentut itu kalau kita merasa nyaman. Relax. Nah itu harus diperhatikan itu. Oke. Lucu banget ya. Jadi maksudnya ada hal-hal yang kita tuh nggak tahu kenapa begitu gitu ya. Kirain itu cuman itu mah kebiasaan aja gitu. Stop di situ. Ternyata memang harus dibiasakan ya itu. Makanya kenapa itu karena dianggap jorok ya, penelitian tentang kerja usus ini jarang banget ya. Padahal dia bilang ada otak kedua yang sangat dipengaruhi. Iya. Jadi menurut dia sebenarnya sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke bawah itu dipenuhi dengan syaraf. Ya. Jadi sensor syaraf. Ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya inilah sistem syaraf pertama kita. Maksudnya tempat di mana kita itu menjerap dunia gitu. Jadi kalau misalnya otak katanya tuh gitu ya, sistem syaraf otak itu tuh pintunya terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak pencegahnya. Jadi nggak spontan justru. Ternyata banyak sensornya gitu. Nah, biasanya sensornya banyak. Tapi mereka itu untuk memberi informasi, untuk membuat keputusan harus gimana, itu tuh terlalu banyak pintunya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya sistem pencernaan itu langsung gitu. Makanya kenapa ada yang namanya gut feeling. Oh iya, gut feeling ya. Yang disebut itu maksudnya tahu-tahu kita tuh masa nggak enak perut gitu. Kalau misalnya kita mau tampil gitu ya, tegang gitu kan, langsung perutnya nggak enak, gitu. Padahal sebenarnya kita baik-baik aja gitu tadinya, tapi karena kitanya takut dan tegang gitu, perut kita langsung bergejolak gitu kan, mules langsung gitu. Aduh. Nah itu atau misalnya nggak walaupun nggak sampai segitu, misalnya kita berhadapan dengan seseorang dan tiba-tiba tuh ngerasa ini orang kok nggak enak ya gitu maksudnya. Jadi dia tuh kita tuh nggak ngerasa nyaman dengan dia. Nah itu tuh datang dari perut sebenarnya. Jadi dia tuh bereaksi lebih cepat daripada otak gitu. Oh gitu ya. Ya karena dia tuh penuh dengan syaraf di situ. Dan dia tuh menerima masukan
secara cepat dari hormon gitu ya, dari impuls-impuls dari luar itu tuh nggak dipikirin dulu istilahnya gitu, itu langsung aja masuk gitu. Nah seperti itu makanya disebut sebenarnya perut kita itu, usus kita adalah otak kedua gitu. Oh gitu. Dan sistem satu pemikiran ya, itu sistem satu seperti halnya di buku Thinking Fast and Slow. Iya, kan kita udah pernah bahas ya itu buku Thinking Fast and Slow itu Daniel Kahneman gitu. Jadi dia menyebutkan ada sistem satu, pemikiran itu ada sistem satu yang spontan dan sistem dua yang lebih lambat gitu kan. Nah sistem satunya itu ya sebenarnya yang dikuasai oleh perut gitu ya. Iya, jadi ini ya hal-hal yang spontan kita rasakan, spontan reaksinya gimana begitu. Jadi kalau kita kan abis itu baru sistem yang analisa gitu, nah gitu itu kan nanti gitu ya. Kan agak lambat ya, kan, nanti kita pikir dulu apa bener apa enggak gitu. Tapi yang spontan kita rasain itu ya memang di situ, dari situ sistem saraf yang pencernaan itu. Dan otak menunggu masukan bagian terpisah dari tubuh lainnya. Nah sistem pencernaan ini juga sangat mempengaruhi mood kita gitu ya, lewat makanan. Jadi mood kita itu apa ya, makanya kenapa kebanyakan orang yang stres itu terus jadi ngambil coklat terus ya. Saya ngacung kalau stres coklat, makanan manis-manis lah ya, manis-manis gitu, atau justru yang apa savory ya, yang ya mie instan gitu, gorengan gitu. Itu siapa kenapa ibu-ibu tuh suka banget makan bakso gitu ya. Apalagi kalau mau PMS kan, rasanya yang pedes-pedes panas itu aduh enak banget deh gitu. Karena sangat tergantung mood kita tuh memang dipengaruhi oleh makanan dan juga jadi begini loh, ada sistem feedbacknya begitu. Nah ini tuh pada akhirnya tuh sebenarnya penelitian yang penting tentang usus itu adalah penelitian tentang mikroba sebenarnya. Ya, ada mikroba. Jadi di usus kita ini gitu ada jutaan mikroba. Mikroba itu ya bakteri, ya virus juga gitu. Yang kita tuh nggak sadar mereka ada, tapi mereka tuh sangat penting untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya iklan itu ya nggak boleh sebut merek ya, jangan. Iklan yogurt untuk kesehatan gitu kan bilangnya berisi bakteri baik. Gitu untuk pencernaan kita gitu. Nah itu tuh memang iya gitu. Jadi dari penelitian yang terbaru gitu ya, kondisi kesehatan kita tuh sebenarnya dipengaruhi sekali oleh kondisi mikroba usus. Gitu. Jadi dalam tubuh kita itu jadi asalnya ada koloni-koloni mikroba gitu. Mereka tuh punya sangat banyak, terus punya macam-macam fungsi yang sampai sekarang tuh belum terpetakan dengan baik semuanya itu isinya tuh apa aja sih dan gunanya apa gitu ya kita punya mikroba sebanyak itu. Tapi dari penelitian awal gitu menurut si Mbak Julia ini mikroba itu pertama mempengaruhi mood kita katanya tuh gitu. Jadi dia tuh cerita gini, saya pernah katanya ketemu sama seseorang terus ngobrol dan dia tuh mulutnya tuh bau banget gitu katanya, baunya tuh khas banget sampai dia tuh aduh nggak tahan deh katanya tuh gitu ya. Dan ini tuh bukan bau orang yang sakit kan ya, kalau orang sakit lama ya kebanyakan makan antibiotik itu kan ada bau khas ya nafasnya bau tua gitu. Gitu. Atau misalnya orang tua kakek-kakek nenek-nenek gitu yang udah tua banget gitu karena fungsi ususnya sudah mulai berkurang kan nanti dia ada baunya khas gitu ya. Atau misalnya orang yang diabetes juga ada gitu. Nah itu bukan bau seperti itu, ternyata yang baunya tuh aneh banget lah kalau menurut dia gitu ya. Nah terus sudah ngobrol itu udah dia nggak pernah mikirin lagi, terus dia dapat kabar bahwa orang itu ternyata paginya tuh sudah ngobrol sama dia bunuh diri. Sesudah ngobrol sama dia terus dia bunuh diri. Iya maksudnya paginya itu ternyata ditemukan bunuh diri gitu. Nah terus dia tuh kaget nih Mbak Julia ini, wah gitu ya, kok begitu? Apa ada hubungannya antara bau itu dengan kondisi dia, ternyata kan katanya depresi katanya.
dengan kondisi dia yang depresi itu apakah ada hubungannya. Nah, jadi dia mulai meneliti begitu. Sejauh mana sih mikroba itu berpengaruh pada kesehatan kita dan juga kepada mood kita, pemikiran kita gitu. Dan ternyata katanya memang ada perbedaan signifikan antara orang yang sehat secara mental dengan orang yang depresi. Itu mikrobanya, istilahnya tuh koloni mikrobanya tuh ada perbedaan jumlah dan perbedaan isi. Maksudnya jadi kalau yang sehat itu ada mikrobanya ini gitu. Ada bakteri ini. Nah, kalau yang sakit itu ternyata berkurang gitu. Jenisnya lain lagi. Bakteri baik, bakteri jahat gitu. Ya, kira-kira seperti itu lah gitu. Pokoknya itu tuh dasar dia untuk meneliti masalah mikroba itu. Dan ngidam nih juga dipengaruhi mikroba katanya. Ya, jadi tadinya kan dikirain ya, misalnya kita minum yogurt itu untuk supaya lancar BAB, mikirnya gitu betul, kan, mikirnya gitu, bahwa kita minum itu supaya mikroba kita di bawah itu happy gitu kan ya, bakteri baik itu bekerja sama terus lancar BAB, jadi kita sehat gitu. Ternyata lebih dari itu, jadi mikroba itu bahkan bisa memicu keinginan kita ngidam gitu. Bukan cuma ngidam karena hamil ya gitu, hamil ngidam itu biasa gitu, tapi ya kayak tadi gitu, tiba-tiba kita craving gitu kan, pengen sesuatu yang manis-manis gitu, pengen yang asin-asin. Nah itu tuh ternyata dipengaruhi juga oleh mikroba tertentu yang saat itu tuh misalnya, jadi mikroba ini kan hidup di dalam usus kan, terus mereka tuh kayak punya radar gitu kan, oh kondisi usus itu keasamannya demikian gitu ya, rasanya kalau gitu supaya seimbang butuh sesuatu yang ini. Nah, terus mereka itu kayak mengirim request telepon gitu. Ya. Kotak kiri, kotak minta dong gitu. Minta coklat gitu. Nah, gitu. Akhirnya kita oke deh gitu, kita makan coklat supaya mereka tuh happy di dalam gitu. Sampai begitu katanya. Jadi sampai sekuat itu pengaruh mikroba itu katanya. Dan mereka tuh memang dibutuhkan karena tubuh kita sendiri, misalnya kita makan sesuatu, sebenarnya hanya bisa memproses makanan itu sampai batas tertentu. Sisanya yang harusnya dibuang, padahal sebenarnya si sampah itu masih bisa dipilih lagi gitu, barang-barang yang bergunanya apa gitu ya. Itu mikroba yang ngerjain. Jadi mereka itu adalah pasukan recycle yang sangat hebat gitu. Mereka tuh sangat-sangat efisien sampai BAB kita benar-benar hanya berisi ampas kayak gitu. Ya terus Mbak Julia bilang, biasain ya abis BAB lihat gitu. Serius. Udah punya pengalaman itu? Udah punya kebiasaan itu belum? Belum sih. Belum ya? Gak pede. Gak pede ya? Padahal itu tuh penting. Jadi kita bisa tahu kita sehat apa enggak dengan melihat. Ada parameternya apa gitu? Parameternya pertama kekerasan. Oke. Itu bisa kita rasain pas keluar dong? Iya, tapi kita juga perlu lihat gitu. Karena kan nggak kurang keras sih, waduh gimana sih? Maaf ya pembicaraannya jadi agak jauh. Jangan sambil makan deh. Jangan sambil makan, tapi penting loh gitu. Jadi dilihat, pertama kita lihat tingkat kekerasannya, bentuknya, katanya gitu. Kalau misalnya bentuknya seperti tai kambing katanya gitu, itu berarti kamu kurang serat, katanya gitu, terlalu keras, katanya gitu. Yang bagus itu adalah yang agak panjang. Katanya gitu. Itu cocok. Jadi secara kelembaban gitu, itu dan air gitu ya, dengan ininya itu bagus katanya. Terus warna. Warnanya juga penting katanya gitu. Kalau misalnya warnanya abu-abu pucat, kamu sebaiknya ke dokter. Gitu. Karena itu menandakan ada masalah pencernaan katanya yang agak-agak gawat katanya gitu. Ya tentu saja kalau sama darah apalagi. Itu udah bahaya ya. Begitu ya, kita mesti dicek. Nah, lengkapnya apa sih parameternya bisa dibaca juga di buku ini ya Mbak? Ada, pokoknya lengkap. Ya kalau misalnya kita terlalu sensitif sama ini jangan sambil makan bacanya ya. Bacanya di ini aja. Di WC. Di WC. Ya, sambil ini. Sambil bisa langsung cek. Sambil praktek. Iya. Nah, itu ternyata penting banget ya mikroba dan ya pencernaan kita lihat gitu, kita setelah itu untuk asupan makannya ya, asupan makanannya. Makanya bayi yang lahir normal itu minum ASI
Itu salah satunya untuk mendapatkan mikroba dari ibunya gitu kan Iya, ya, Mbak katanya. ya. Jadi dia bilang itu bahwa pertama bayi yang lahir normal itu sangat beruntung karena dia tuh seperti diceburin ke ramuan mikroba probiotik ya, yang sehat gitu. Seperti apa istilahnya tuh komik Asterix itu kan, si siapa, Obelix ya, diceburin ke panci ramuan ajaib. Nah, jadi bayi lahir normal itu seperti itu. Jadi dia secara otomatis dia mendapatkan kekebalan tubuh gitu. Kalau misalnya yang sesar gimana gitu kan? Yang sesar juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Maksudnya memang dia agak ketinggalan, tapi nanti sesudah umur 7 tahun itu nanti mengejar, asal asupan gizinya dijaga. Katanya gitu. Wah, baca buku ini jadi pengen makan sehat ya. Iya, jelas makan dong. sehat, BAB sehat, kesehatan usus juga sehat gitu ya, Mbak ya. Pokoknya semuanya happy gitu. Ya sesuai iklan, sebenarnya benar itu. Walaupun penelitian ini masih berlangsung katanya. Jadi mikroba apa yang efektif, mana yang nggak efektif itu masih berlangsung. Pasti berlangsung. Tapi kita kan bisa baca buku. Paling nggak kita catch up dulu apa yang perlu diketahui sekarang yang sudah ketemu sekarang gitu ya, Mbak ya. Begitu saja di review buku ini. Bisa kayak bahasa Indonesia harusnya gampang ya didapat. Iya dong, tinggal beli. Itu saja dari kita, Bukolate. Follow channel Bukolate. Dadah.